Pernahkah kamu merasa sesak saat melihat teman sukses? Pernahkah hati kamu tidak nyaman saat melihat orang lain bahagia? Hati-hati, itu bukan sekadar rasa tidak suka biasa. Itu adalah tanda ada api yang mulai membakar pahala kamu tanpa kamu sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ada sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit ini tidak menyerang fisik, tapi menyerang inti dari keimanan kita. Namanya hasad atau iri hati. Iri hati adalah sebuah perasaan yang membuat kita merasa Allah itu tidak adil. Sebuah perasaan yang membuat kita lebih sibuk menghitung nikmat orang lain daripada mensyukuri nikmat di tangan sendiri. Di video kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Kita akan bahas bagaimana hasad menghancurkan hidup di era media sosial, apa kata Rasulullah tentang ini, dan bagaimana cara menyembuhkannya agar kita bisa tenang kembali. Siapkan catatan, siapkan hati yang terbuka. Mari kita mulai perjalanan membersihkan hati ini. Apa itu hasad? Hasad adalah perasaan tidak suka atas nikmat yang didapat orang lain dan ada keinginan agar nikmat tersebut hilang dari orang itu. Rasulullah memberikan peringatan keras dalam sebuah hadis. Waspadalah kalian terhadap hasad, iri hati, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Bayangkan Anda sudah capek-capek salat, puasa Ramadan, dan sedekah, tapi semua pahala itu habis terbakar hanya karena hati Anda kotor oleh rasa iri. Rugi sekali, bukan? 1. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Penjelasan. Ini adalah ciri yang paling nyata. Hati merasa lega atau puas saat mendengar orang yang kita benci atau saingi sedang tertimpa musibah. Sebaliknya, dada terasa sesak saat dia mendapat berita bahagia. 2. Suka mencari kesalahan dan membicarakan keburukan, ghibah. Penjelasan. Karena hati tidak terima orang lain terlihat sempurna atau sukses, otak kita secara otomatis mencari celah kekurangannya untuk disebarkan kepada orang lain agar martabatnya turun. 3. Merasa tidak adil dengan ketetapan Allah. Penjelasan. Sering mengeluh dan membandingkan nasib. Terkadang muncul kalimat, kenapa dia yang dapat? Padahal saya lebih pintar, lebih lama bekerja. Ini adalah tanda kita sedang meragukan kebijaksanaan Allah dalam membagi rezeki. Hasad di media sosial, scrolling, terap. Dulu, kita hanya tahu kabar tetangga kita. Sekarang, kita sudah bisa tahu apa yang dimakan orang di belahan dunia lain. Melihat teman posting liburan, rumah baru, atau keberhasilan anak, seringkali memicu rasa. Kenapa dia bisa, saya enggak? Efeknya, kita jadi lupa bersyukur atas apa yang ada di tangan kita sendiri. Hasad dalam pekerjaan dan bisnis. Sebagai guru atau pedagang, terkadang ada rasa tidak suka jika rekan kerja mendapat pujian lebih atau bisnis saingan lebih laris. Kita mulai mencari-cari kesalahan mereka, mencela, agar orang lain tidak menyukai mereka. Ini adalah tanda hasad sudah mulai merusak lisan. Hasad dalam linguistik, penyakit ain. Hasad adalah akar dari penyakit ain, pandangan mata yang merusak. Ketika kita iri, energi negatif itu bisa berdampak buruk bagi orang yang kita irikan. 1. Doakan keberkahan, tabarokallah. Jika melihat orang lain sukses, paksa lisan untuk berkata, Masya Allah tabarokallah, semoga Allah memberkahinya. Doa untuk orang lain akan kembali kepada kita. 2. Sadari dunia hanya sementara. Nikmat yang kita irikan hanyalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan. 3. Fokus pada kelebihan sendiri. Setiap orang punya porsi masing-masing. Fokuslah pada pekerjaan masing-masing. 4. Zikir pagi dan petang. Untuk membentengi hati dari gangguan setan yang membisikkan rasa iri. Sahabat, pada akhirnya, dunia ini terlalu sempit untuk kita isi dengan kebencian dan iri hati. Rezeki orang lain tidak akan pernah tertukar dengan rezeki kita, dan kesuksesan orang lain tidak akan pernah mengurangi jatah kebahagiaan kita. Hasad hanya akan membuat kita lelah. Lelah memikirkan hidup orang lain, hingga kita lupa menghargai hidup kita sendiri. Ingatlah, bahwa di balik setiap nikmat yang kita irikan, ada ujian besar yang juga harus mereka tanggung. Dan di balik kekurangan kita,
Ada perlindungan Allah yang luar biasa. Mari kita jadikan Ramadan kali ini sebagai rumah sakit bagi hati kita. Mari kita obati luka iri hati itu dengan doa-doa baik untuk mereka yang sukses. Karena saat kita mendoakan kebaikan bagi orang lain, malaikat akan berkata di atas kepala kita, dan bagimu hal yang serupa. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini untuk belajar memperbaiki diri bersama saya. Semoga Allah melembutkan hati kita, membersihkan pandangan kita, dan menjadikan kita pribadi yang tenang dengan segala ketetapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.